Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kalau tadi kita sudah membahas pembelajaran ketiga, kita lanjut ke pembelajaran keempat. Ada di halaman 26, buka bukunya halaman 26 ya. Masih di tema 7. Nah, pembelajaran keempat kita akan mengenal ciri benda hidup, kemudian membuat kalimat perbandingan, melakukan gerak berjalan, dan panjang dan pendek bunyi. Oke, lihat ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini itu ada gambar dari anak bayi, terus balita, batita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nih, oke. Dari gambar ini disebut dengan kita ini namanya ciri-ciri makhluk hidup ya. Salah satunya itu kemarin apa? Ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernafas, kemudian tumbuh dan berkembang ya. Jadi dari bayi, kemudian batita, balita ya, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian mana ini dewasa, dan sudah lansia ya. Ini yang dinamakan tumbuh dan berkembang ya. Sama seperti hewan, kemudian tumbuhan juga sama ya. Namanya makhluk hidup pasti ada tumbuh dan berkembang ya. Kalau hewan yang bertelur, dari telur kemudian keluar anaknya, sama masih kecil, masih bayi, kemudian tumbuh lagi jadi anak-anak ya, remaja gitu, sama sampai benar-benar sudah besar ya. Contohnya itu kayak kucing, kemudian sapi ya, sama itu ada tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuhan juga dari yang biji ya, kemudian tumbuh kecambahnya, tumbuh lagi sampai menjadi pohon besar ya. Ini yang dinamakan ciri-ciri makhluk hidup ya, yaitu salah satunya tumbuh dan berkembang ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya buka halaman 27 ya, lanjut ke 27. Nah, di halaman 27 ini lihat, benda hidup dapat tumbuh besar ya, benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi ya. Ini dari bayi ya, bayi yang tadinya beratnya misalkan ya 3 kilo ya, kemudian dia tumbuh lagi menjadi balita ya, balita misalkan jadi 6 kilo, 10 kilo lah. Kemudian batita 11 kilo, terus anak-anak 12 kilo, kemudian remaja 30-an ya, 40-an. Kemudian udah dewasa, beratnya bertambah, kemudian tingginya pun bertambah ya. Semakin ke sini semakin bertambah ya. Nah, beda dengan benda tak hidup. Kalau benda tak hidup ini dia tidak dapat tumbuh ya. Dan benda-benda ini juga tidak memiliki tinggi yang berbeda-beda ya. Kalau benda tak hidup itu tingginya beda-beda ya. Perhatikan saja ini penggaris dengan buku ya. Penggaris ini bukan benda hidup, dan penggaris ini tidak bertambah panjang. Jadi panjangnya cuma segitu-segitu aja, nggak nambah ya. Beda dengan benda hidup ya. Kemudian juga ada buku besar. Sama, buku besar juga tidak bertambah besar ya, cuma segitu-segitu aja. Kenapa? Karena buku adalah benda tak hidup ya. Oke. Nah, penggaris dan buku adalah benda tak hidup ya. Dan penggaris dan buku ini memiliki ukuran dan berat yang berbeda-beda ya.
berbeda, maksudnya antara penggaris dan buku itu beratnya pasti berbeda. Oke, perhatikan lagi yang di bawah sini. Menulis kalimat perbandingan. Nah, contohnya nih. Yang pertama dulu ya, Miss contohin. Di sini ada buku besar dan buku kecil. Kira-kira kalimat pembandingnya seperti apa? Buku ini adalah benda tak hidup ya. Bisa ditulis buku ini. Boleh dengerin dikteannya Miss aja ya. Buku ini merupakan benda tak hidup ya. Tulis. Ayo, biar kalian paham ya, menulis kalimat perbandingannya. Oke, sudah. Oke. Buku berwarna biru lebih besar dan lebih berat dari buku berwarna merah. Nah, seperti itu. Diulang ya. Ayo, buku berwarna biru lebih besar dan lebih berat dibanding buku warna merah. Nah, seperti itu tulisannya. Ayo. Kemudian selanjutnya ada di halaman 28, gambar penggaris. Nah, gimana kalimatnya? Penggaris ini merupakan benda tidak hidup. Bisa ditulis? Boleh. Tulis ya, penggaris ini merupakan benda tak hidup. Nah, oke. Antara penggaris 1 dan penggaris 2, panjangnya tidak sama. Miss ulang ya. Antara penggaris 1 dan penggaris 2, panjangnya tidak sama. Oke, sudah ya, tulis ya. Sekarang kita lanjut. Di bawahnya ada mengenal ciri benda hidup. Ciri benda hidup yang lain adalah dapat bergerak. Hewan dan manusia dapat berpindah tempat dengan bergerak, sedangkan tumbuhan bergeraknya atau tumbuhnya menuju arah datangnya cahaya ya. Jadi dia nggak bisa sama batang-batangnya bisa lari, bisa loncat-loncat, itu tidak bisa ya, karena tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah ya. Oke. Seperti yang di bawah ini ada sekelompok anak-anak sedang mempraktekkan gerak jalan. Nah, ini merupakan contoh ciri-ciri makhluk hidup yang dapat bergerak ya. Nah, nanti kalian bisa lanjut pelajari yang gerak jalan ini. Biasanya ini gerak jalan ini dilakukan ketika ada beberapa perlombaan ya, atau momen-momen ya, seperti itu. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Mr. Riko tentang PJOK ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini ada lagu. Lagunya itu menanam jagung. Siapa yang tahu lagu ini? Pasti kalian sudah hafal karena ini sering banget dinyanyiin di TK. Ayo. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Ayo. Sekali lagi. Beri pupuk supaya subur, tanam kembali dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, dari lagu ini kalian bisa tahu mana lirik yang bunyi pendek dan mana lirik yang bunyi panjang. Ayo, kira-kira yang mana? Ayo kawan, kita bersama. Nah, dari bait yang pertama, adakah bunyi yang panjang? Ada ya. Nah, itu yang bunyi panjang dan pendek pasti ada ya. Oke, halaman 30 kalian lihat. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu menanam jagung, kalian tugasnya gini aja deh yang gampang. Menulis atau menyebutkan kata dalam lagu yang dibunyikan pendek dan yang dibunyikan panjang. Coba sekali lagi kita nyanyi, nanti kalian bisa tahu ya mana yang panjang, mana yang pendek. Yuk, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Nah, coba nanti kalian sebutkan kata-kata mana yang berbunyi panjang dan pendek. Oke, sekali lagi. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ya, seperti itu ya. Coba nanti kalian tugasnya menyebutkan kata-kata yang berbunyi pendek dan yang berbunyi panjang. Tulisnya di mana, Miss? Di buku tulis aja ya. Kumpulinnya bagaimana, Miss? Kumpulinnya ke WhatsApp aja, oke? Nanti tugasnya paling lambat jam 8 malam. Miss tunggu, oke? Nah, karena pembelajaran sudah selesai, Miss akhiri sampai di sini. Sebelum diakhiri, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.